pada penerapan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu radar. Radar merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging yang berarti deteksi dan penjarakan radio. Radar adalah suatu sistem gelombang cahaya sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan atau letak kecepatan arah atau rambat. Cara kerja radar sendiri adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Ukurannya jarakannya dapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang cahaya selama perjalanan. Konsep radar sendiri hampir sama dengan metode seismik dan geofisika. Radar sendiri bisa memprediksi cuaca. Gelombang radar dapat digunakan untuk mendeteksi dan memperkirakan cuaca. Sedangkan weather radar digunakan untuk mendeteksi cuaca seperti badai dan curah hujan di suatu tempat dan berguna dalam sistem penerbangan. Gelombang radar sangat penting dalam sistem penerbangan dengan gelombang radar yang didapatkan dari deteksi PSR yang diperoleh dari radar SSR yang merupakan radar deteksi aktif dengan pesawat terpasang transponder. Informasi yang diperoleh adalah kecepatan pesawat, ketinggian, kode posisi, jarak sehingga menghindari pesawat untuk bertabrakan karena sudah memiliki rute penerbangan sendiri. Mendeteksi kapal dengan sistem pelayarannya. Pendeteksian radar pada bidang pelayaran mampu membuat kapal beroperasi sesuai dengan jalurnya masing-masing dan tidak bertabrakan meskipun dalam cuaca buruk sekalipun. Penggunaan radar ini biasanya dapat kita temukan di bandara maupun pelabuhan serta kantor BMKG di Indonesia. Yang kedua yaitu lampu. Lampu adalah sebuah benda yang menghasilkan cahaya. Lampu digunakan sebagai alat penerangan saat malam hari atau saat keadaan gelap. Lampu termasuk dalam satu penerapan gelombang cahaya karena pada lampu menerapkan salah satu sifat gelombang cahaya yaitu dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus kaca bolam lampu sehingga bisa menerangi semua ruangan rumah. Lalu bagaimana cara kerja lampu sehingga dapat menghasilkan cahaya? Lampu menerapkan prinsip dari mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dilansir dari Sains ABC, energi listrik mengalir dari filament lalu menginstallasikan elektron dan melepaskan foton. Nah, foton inilah paket energi yang biasa kita kenal sebagai cahaya. Penggunaan lampu ini sudah pasti ada di setiap tempat karena lampu bermanfaat untuk malam walaupun gelap. Yang ketiga, sinar gamma atau gamma kinflight. Sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktif atau proses nuklir subatomik lainnya seperti penghancuran elektron. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 93 Hz dengan panjang gelombang antara 94 cm sampai 95 cm. Sinar gamma banyak dimanfaatkan dalam dunia pengobatan seperti untuk terapi kanker. Salah satu metode terapi menggunakan sinar gamma yaitu metode pisau gamma. Meski disebut pisau, metode ini tidak membutuhkan sayatan sama sekali. Cara kerjanya, pembedahan gamma ini dilakukan dengan cara mengarahkan radiasi sinar gamma pada area tumor atau kanker yang tumbuh di jaringan otak untuk membunuh jaringan abnormal tersebut. Dibandingkan dengan metode pembedahan otak konvensional, metode gamma ini memiliki beberapa kelebihan yakni meminimalkan rasa nyeri yang muncul,
memiliki resiko komplikasi yang rendah dan pemulihan pasca operasi yang cepat. Alat ini pastinya dipakai rumah sakit. Itu saja penjelasan dari saya tentang penerapan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.